Wahai anakku, masih ingatkah dirimu kala aku menyapamu pada malam itu? Kebo taruna muda yang dalam tapanya tiada mengharap apa-apa selain tulus hatinya akan tanah yang ia tupaki. Wahai anakku, wahai kebo taruna, adakah dari dalam hatimu yang telah merubah janji perkataanmu yang terlanjur disaksikan oleh semesta pulau ini? Bapak Guru, tiada lain dari harap hambamu selain mampu terus mengingat janji akan perkataanku. Jika memang ada dari hati hambamu yang telah berubah untuk mencintai tanah ini, maka sempurnakanlah kasih. Sekiranya dalam teduh lindungan Sang Pencipta lewat bimbinganmu, Bapak Guru. Wahai anakku, ingatlah selalu kasih karunia-Nya dalam tiap doamu. Ada tapi seolah tidak ada, tidak ada tapi seolah akan selalu ada. Cukup yakinilah selalu tanpa perlu merubah lakumu. Dan tanpa engkau sadari, alam ini telah menuntun kepada segala hal yang kelak dipersiapkan untukmu. Kini sekiranya telah cukup dariku. Lepaskanlah kepergianku dengan doamu yang masih tulus hingga saat ini. Maka kelak aku akan jadi damai dalam hati dan juga pikiranmu. Bapak Guru, meski hati ini berat untuk berpisah denganmu, masih haus akan bimbinganmu, tapi sebagai seorang murid, akan selalu turut akan sabda seorang guru. Saya, anakmu Kebo Iwa, menyerahkan kelanjutan takdir hamba padamu. Nyi Ratu, kuserahkan anak ini padamu, seperti yang sudah tersirat untuknya. Kini adalah waktu untuk menempahnya dalam bijaksananya. Benarkah sudah semua menurutmu, Kang Mas? Kebijaksanaanmu masih lebih banyak dari segala yang ada padaku. Daratan tidak akan pernah mampu menawarkan debur ombaknya. Dari deras hingga terpecah tenang. Tenangmu adalah gambaran luasnya bijak akan pesona tak tergambarkan. Hantarkanlah anak ini kepada ujung samudera takdirnya. Ujung samudranya telah tergambar. Namun laut tetap akan menjadi laut. Setenang apapun arus,
akan tetap menjadi cobaan berat pembelajaran. Jika memang Kang Mas percayakan sebuah pembelajaran dariku, maka aku hanya mampu membiarkan lautan membentuknya dengan masing-masing caranya. Di tengah perjalanan menuju titik akhir penempaan Guru Besar Nusantara Penguasa Lautan, Kebo Iwe menerima wangsit untuk singgah dan bertapa di suatu tempat di Nusa Penida. Tempat itu yang menyerupai lingga dengan tinggi 20 meter dan dengan diameter 2 hingga 3 meter. Konon katanya, di tempat itulah sesosok resi sakti dari tanah Madura Moksa. Boleh dikatakan bahwa resi suci sakti ini juga merupakan guru suci dari sosok Arya Wiraraja yang berjasa besar membantu Raden Wijaya membangun Majapahit. Di tempat inilah Kebo Iwe mendapatkan anugerah kanuragan, di mana tidak ada senjata yang bisa menyentuh dirinya.
atau bisa dibilang kebal. Apakah takdir Kebo Iwa dan anugerah kanuraganya hanya akan berhenti di sini? Atau jangan-jangan anugerah ini juga akan menjadi jawaban akan takdir Kebo Iwa nanti? Halo teman-teman, menjelang berganti malam, akhirnya kita tiba di Puncak. Bisa dibilang puncak destinasi lah. puncak destinasi di hari pertama kita di Nusa Penida, yaitu di Pura Segara Kidul. Pura Segara Kidul. Jadi teman-teman nanti tinggal lihat Google Map posisi di mana, nanti ada apa di sana, teman-teman bisa lihat fotonya di juga. Cuma kita buktikan ada apa di sana. Tapi kalau ini ya teman-teman, kalau dari filsuf sebuah nama, dari dengar-dengar familiar Segara Kidul ya, mungkin bagi beberapa orang yang mungkin sudah banyak tinggal di Jawa, lama tinggal di Jawa, yang mungkin agak familiar Ya atau harusnya familiar lah. Udah familiar, nanti kita lihat di bawah ada beberapa orang yang menempatkan arca sama-sama mirip-mirip nanti itu. Ada apa di sini dan kenapa kita ke sini, nanti kita bahas-bahas di bawah sambil ngobrol santai ya. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Kita bercerita lagi-lagi kenapa Kebo Iwa ke sini. ya, ada sedikit, ya bukan sedikit, banyak cerita tentang Kebo Iwa juga ya di sini ya. Sebelum di sini kemana? Tadi kan kita sempat juga. Ya wes, yuk. Teman-teman, nggak berlama-lama, Kita melewati, jadi ini sebetulnya kayak gerbang. Jadi kita ini gerbang, ya benar gerbang, nonton ini gerbang, Mas Genta ini kayak gerbang. Ya. Kita masuk melewati gerbang. Oke, siap. Nah, ini buat teman-teman yang sedari lama menerka, kenapa waktu itu Mas Gado sama Mas Genta kok bikin tes cam? Nah, Sebenarnya jawabannya adalah jawabnya adalah di sini. Ini buat latihan medannya waktu itu. Latihan medannya di Gua Langse. Ya harapan kita mirip-mirip lah. Kalau teman-teman lihat suara ombaknya itu udah mirip-mirip ya, mirip-mirip Langse sih. Cuma kita bedain. Ini nggak dibenerin Mas. Ini. Oh, sempit banget. Sorry teman-teman. Oke, Udah, yuk sudah? jalan Oke, aja. oke, Mas Genta di siap. depan. Aku wedi soalnya. Oke teman-teman, mari kita menuju ke Pura Segara Kidul. Mas Genta sudah bawa ini, siap-siap melukat. Melukat. Hati-hati teman-teman ya, ada tulisan tadi, awas curam, licin, hati-hati, pelan-pelan. Wow, 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 Ya. wow. Woman on period do not enter. Jadi untuk siapapun Oh ya, perempuan yang sedang berhalangan, mungkin alangkah baiknya tidak datang. tidak memasuki kawasan ini terlebih dahulu. Karena mau gimana pun juga, ya kan di sini kan juga ada namanya mata air Guyangan ya teman-teman, dan ini merupakan salah satu destinasi wisata juga. Wisata Ya. juga, takutnya juga nanti yang lagi datang terus berendam apa kan mencemari. Iya, benar sekali. Yuk, Oke, kita turun. Pegangan teman-teman. jangan ya, ini agak curam ya. Besinya tampaknya agak kecil, jangan sampai kepleset di lubangnya. Tapi insya Allah besinya ini kuat. Kuat. Besi kanal profil U. Ini tebalnya kira-kira berapa ini ya? Berapa mili? Tebal ini. Dia kalau dia dibikin dengan, Ini jangan pegangan kanan, ini kayaknya listrik tegangan deh. oh iya jangan pegangan kanan. Ini kayaknya apa? Instalasi listrik. Teman-teman, di sini juga masih banyak spesies monyet. Ini barusan saya lihat satu. Oh iya hati-hati kalau ini, yang bawa. ini sebelahmu. Oh iya ini sebelah kita ada monyet. Mhm. Ada monyet. Genta. Lucu loh. Genta. Inta habis melewati tangga besi, kita turun. Mas ya, barang bawaan dipegang karena ini ada monyet. Awas, barang bawaan dipegang. Ada monyet.
Jangan dikagetin, takutnya nanti dia teriak. Iya, dia juga kaget. Bukan teriak terus memanggil koloninya. Koloninya. Jadi kalau teman-teman tahu di sini ternyata ada koloni monyet. Iya. Itu lu turun, lucu. Kalau secara medan mungkin bisa dikatakan lebih enak daripada yang Gua Langsa ya Mas Ya, Gado ya. kalau secara medan sih, ya alhamdulillah kita kemarin test camp ya. Iya. Jadi bisa kebayang, ininya sudah sangat-sangat lebih baik lah. Besi sudah dibikin cor-coran, walaupun sudah mulai rusak. Tanganku pegel loh. Asik nih suara ombaknya. Iya. Kalau ngitung tingginya kayaknya mirip-mirip sama Langsa ya. Iya. Oh, Atau enggak, mungkin bisa harusnya jadi lebih tinggi Langsa. Lebih tinggi Langsa. Lebih tinggi Langsa. Lebih tinggi Langsa. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah ke Langsa mungkin di sini ya agak ini. Cuma saya dapat informasi katanya ada tangga yang curam. Iya. 1. Tangga nomor 2 katanya. Kita tunggu aja. Kayaknya seru malam-malam di sini, Mas. Seru. Lagi-lagi kita menemukan peninggalan zaman sekarang. Sampah. Peninggalan zaman sekarang. Oh iya, sepertinya mata air goyang juga diambil untuk air minum PDAM ini. Distribusi air. Lagi-lagi sampah. Di belakang sana kita bisa melihat kawan kita yang bernama Ernest bisa tertawa-tawa. Karena Ernest sudah di Gua Langsa. Trauma ternyata kata Langsa. Kata Ernest, kecil. Hati-hati saat berjalan pada tangga. Wah, berarti ini yang dimaksud Ibu. Ini yang dimaksud. Karena kemungkinan tangganya sepertinya langsung nempel ke karang. Nggak ada nempel ke karang, tapi bawahnya laut harusnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak. Wih. Sudah mau sunset loh kawan. Oh, yang itu, Mas. Wow, bagus. Kayaknya ini kayak di Langsa yang best view. the best view. The best view. Kalau teman-teman ingat Langsa, the best view-nya ini kayaknya. Dari segi urutan konten kayaknya sama deh ini. Iya. Cakep. Pelan-pelan aja kita ngobrol. Kita nikmatin di sini. Kita nikmati pemandangannya. Kita nikmati pemandangan di sini, nggak usah buru-buru. Kita nikmati. Wah. The best view-nya ini deh. Wah. Keren. Butuh nyalain Keren. second kamera nggak ini? Nggak usah. Gak usah sih, Mas. Malah gue samarnya malah justru second kamera nih gak sih. Bagus ini. Ntar maju ke sini aja. Cakep. Cakep ya. Cakep. Medan gimana, Mas Gado? Hah? Tangga Medan? Sama kayak tadi, cuma sama. bawahnya langsung ini. Cakep. Nah, jadi teman-teman. Akses dulu dong. Foto dulu. Foto dong. Oke. Gantian, silakan. Jadi Yang ini, ingin teman-teman, menikmati. kalau kalian bisa lihat ini adalah sisi paling selatan dari Pulau Nusa Penida. Benar ya, Mas Gado ya? Iya, sisi Ya. selatan. Teman-teman bisa ngeliat tuh bagusnya. Bagus banget loh. Bagus. Bagus, bener-bener bagus. Bentar. Kita nikmatin dulu. Kalau mau turun kita nikmatin dulu. Pelan-pelan ya. Ini pelan-pelan. Ini benar-benar harus pelan-pelan. Tapi aman kok. Setelah itu aman. Nih, bagus. Oke. Bentar, Mas. Saya ngecek. Keren sih Masnya dari tebing-tebingnya juga. Wah,
tebingnya itu loh. Kalau di Langsa kita nggak dapat ini ya. Dapat juga. Nggak dapat. Oh, ini kayak yang di Langsa yang turun nggak ada ini yang Ridho merapat. Ya. Nah, Ridho merapat mirip sekali. Habis the best view kan terus. Terus itu. Mm-mm. Nah, ini agak curam Hati-hati ya. teman-teman. Pelan-pelan, satu tangga. Buat yang enggak Kalau yang takut sembari duduk pegangannya Ya. yang nomor 2. Ya. Yang di bawah pegangan enak. Wih. Lihat kamera di bawahnya. Wih, cakep loh. Wih, cakep. Cakep sekali. Wih. Anginnya sepoi-sepoi. Akhirnya kita tunggu kawan-kawan kita dulu. iya, sembari tunggu kawan-kawan kita dulu, kita menikmati pemandangan. Wih. Hati-hati ya. Jangan bersandar ini. Terus karatan. Wih, api tenan nih. Keren. Keren. The best view kita dapat di sini. Kayaknya lompat. Oke. Let's go. Jangan bertumpu pada ini ya. Jangan pegangan ya, ini ada yang udah karatan soalnya. Berbahaya. Ya berarti tadi yang dibilang nomor 2 itu tangganya. Setelah ngelewati itu harusnya sudah enak. Ernest luar biasa. Bisa tertawa. Ih, Mas Dido bagus banget. Bagus banget dari sini. Nggak backlight dia dapat. Dapat bagus banget. Keren sih teman-teman sih. Subhanallah, Masya Allah. Yuk, lanjut lagi. Jalan. Silakan Pak. Bentar. Bentar, ada bapak-bapak lewat. Ya. Teman-teman, sedikit curam. Tapi nggak terlalu curam. Tapi tetap waspada ya. Dilihatin tangganya keren nih pas turun. Atau kalau kamu mau ini dok, di spotin kakimu ngelangkah nggak ngeliatin kita nggak apa-apa. Biar ngeliatin curamnya. Nggak usah buru-buru, pelan-pelan. Pelan-pelan, yang di belakang juga nggak usah buru-buru, kasihan yang depannya soalnya. Mas Ernest santai mas. Jenengan jatuh, semua kena ini semua soalnya gelundung, sampean gede badan nih. Harusnya Ernest di depan ya. Alhamdulillah. Wih, bagus loh dari sini. Di atasnya lihat. Oh iya. Ini bagus loh, curam loh. Udah mau gelap dong, ayo dong. Ya. Udah mau gelap, yuk. Yuk. Keburu sunset. Oke. Speed up, tapi tetap hati-hati. Pusing lihat bawah lama-lama. Aduh.
Oke teman-teman, jadi selanjutnya untuk ke sana kita harus menyeberangi pompa air ini dan harus pegangan ini. Tapi bohong, di sini ada jalan. Kenapa? Oh iya. Yuk. Hilang. Nggak apa, aku aja ngomong sini. Dan ini teman-teman, Seperti ini kita nanti dekat dengan ombak deh. oh iya. Kayaknya kita udah makin mendekati air laut kayaknya. Ya, sepertinya kita akan sangat-sangat dekat dengan ombak nanti. Karena ini masih turun lagi, berarti masih ada kemungkinan kita nempel-nempel banyu. Iya. Oh, sepertinya sih udah mau nyampe, teman-teman. Langse, I'm coming. Hati-hati ngelewatin ini ya. Hati-hati Jadi ya. lewatnya Di sini gini. kita agak Set, melompati Set. pompa air. set, set, set. Capek. Lumayan berkeringat. Padan? Oh, sudah. Belum. Saya belum. Naiknya Bu capek. Turun sampai ke air terjun, Naik lagi. lumayan berasa. Oh iya. Lumayan kehabisan nafas. Baliknya yang ini ya. Iya, baliknya yang stres. Soalnya naik. Iya, mari, Mari, Bu. mari. Mari, Mas. Tuh, teman-teman, menurut Masih jauh dong. Ayo mengejar orang-orang yang sunset. sudah turun katanya naiknya bikin stres. Jatuh. Masih jauh. Tapi masih dapat ya lightingnya ya, Dok ya. Takutnya udah mau gelap ya. Awas, jangan pegangan ini. Oh iya, awas ya, jangan pegangan ya. Hei, Assalamualaikum. ini ada beberapa sesajian berarti Ada memang the best view lagi kayaknya. secara tidak langsung tempat ini memang dikeramatkan oleh umat Bali khususnya. Wah, ini juga the best view lagi teman-teman. Beli panca, jalan duluan nggak apa-apa ya? Wah, ini epic sih. Epic view. Cakep banget. Minta difoto dong. Oke, memasuki sesi narsis bentar. Minta difoto dong. Foto si Rido aja. Oh iya. Oh, ngerekam. Udah rekam aja nanti di screenshot. Iya. Ya rasa dulu. Kayak dulu aja. Dari bawah tuh ya, ketok ini kabeh tuh ya. Di. Oh Di iya. sini. Para teman-teman bentar. memasuki sesi narsis dulu. Berdiri no. Ombaknya gak ketok kayak gini. Oke. 1, 2, 3. Sik, kene kita. 1, 2, 3. Sekali lagi, stop. 1, 2. Wis, kira perlu toh? Enggak.
Kapan lagi? Wah, ombaknya cukup kencang, pemirsa. Cakep. Cakep sih. Bagus, Dok. Sudah silakan ngambil view-nya dulu. Keren. Kameramennya pengen narsis. Let's go. Oke. Enggak, udah mau diambil semua udah. Ceruk ini ada ceruk ini. Nanti turun di sini ngambil ceruk. Ya. Di sini, Dok. Bagus nih. Nah, di sini. The best view. Cakep. Cakep. Oh, sana Mas Gen. Itu puranya itu loh. Oh. Ya. Ini teman-teman bisa kelihatan mata air guyangan dan puranya kelihatan, dan termasuk ada gua di bawahnya. Kalau mungkin mirip-mirip Langse ya. Ya. Guanya mirip-mirip Langse. Apakah kita bisa masuk ke sana atau tidak, kita tidak tahu. Semoga kita bisa ke sana. Tapi yang pasti kita akan selalu mengedepankan keselamatan Betul. Medan. Wih, keren loh. Iya. Epic sih. Medan. Ini harus satu-satu ya, karena tangganya tangga kayu. Cakep. Jadi ya, ada kayu yang patah, Ya. Hati-hati, ada kayu yang patah. yang ujung tangganya. Ini juga agak. Oh iya. Ini hati-hati ya, yang ini. Cakep banget. Ada kayu yang beberapa nggak kuat, hati-hati. Pelan-pelan aja satu-satu. Tak tunggu, aku nunggu situ, Gental nunggu sini, gantian. Top. Tuh saudara kita sedang merekam-rekam seperti biasa. Ini masih cukup jauh ya teman-teman, karena tempatnya ada di sebelah sana. Dan kayaknya air mata goyang ini tuh yang ada tempat baju lagi diginiin itu. Yuk, bentar. Gila. Top. Di sini, Dok. Tak pegangin, Dok. Ngambil lo footage, tak pegangin dari belakang tasmu. Ini dulu, Dok. Dan dia tenangnya dipegangnya gitu. Kamu megangin aku. Ya. Ombaknya, karangnya, cerkungan, langit, puas-puasin, Dok. Itu loh, guanya kayak Langse itu, cuma kena ombak ya. Bisa nggak gitu? Kalau bisa turun keren tuh. Nggak bisa mas. Bisa, itu ada jalan turun itu. Terus air. Mas Genta bisa ketawa karena sudah melihat melukat. Sampai malam teman-teman, kayaknya kita di sini. Wih. Videonya tadi di tangga, Dok. Serem, Dok. Video di tangga, Dok. Videonya di kaki tangga langsung, lihat. Iya.
Dan kita benar-benar sudah mendekati. Wah, keren banget teman-teman. Keren. Kita benar-benar mendekati ombak dan ini air tawar. Ini air tawar ke ini. Wah, keren. Keren. Oke, ini karena kita juga mengejar waktu sunset, mungkin ngobrol-ngobrol ceritanya. Nanti sambil di air mata guyangannya. Sambil di air mata guyangan dulu kita mungkin adakan proses melukat, biarkan video yang bercerita. Puranya juga segala kidul, kalau sempat ada gua kita ingin menangkap sunset dan sebagainya, biarkan video itu bercerita dulu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai, membahas Kebo Iwa sambil berendam. Oke. Tunggu. Teman-teman, ini sekarang sudah memasuki sesi menuju petang sebenarnya, karena tadi ya cukup medan cukup terjal juga dan cukup sedikit lupa waktu juga karena main air, dan kita juga sempat melukat juga, dan sekarang tiba saatnya kita menuturkan kembali tentang kisah dan cerita dari sosok legendaris Kebo Iwa yang sebelumnya dikisahkan banyak menempa jiwanya di Bali, menempa mental kekuatannya dan segala macamnya di Pulau Bali. Dan setelah prosesi, ya ini prosesi yang konon katanya ya diserahkan oleh salah satu guru besar ke guru besar Nusantara lain yang kemungkinan ada di pulau ini. Ini ceritanya terus gimana Mas Gatot? Ketika ya intinya kan setelah proses penyerahan di Gua Lawa tempatnya, itu yang membuat akhirnya berkelanjutan proses Kebo Iwa dibimbing oleh guru besar Nusantara, penguasa laut. Kita tidak menyebutkan namanya siapa, biarkan itu menjadi misteri. Intinya Kebo Iwa saat itu akhirnya disempurnakan, ditempa keilmuannya terkait dengan oleh bidang kelautan, air dan sebagainya, dan otomatis terkait spiritual juga. Dan inilah tempatnya memang, dan inilah titik di mana memang Kebo Iwa akhirnya ditempa proses spiritual di bawah bimbingan guru besar Nusantara, penguasa laut. Titiknya di mana kita pun tidak ingin menyampaikan, yang pasti ya kita bilang area Pura Segara Kidul, ya areanya di mana, titiknya pasti ada, kita nggak sampaikan. Dan prosesnya juga bukan yang seperti kita yang datang satu hari terus selesai, enggak. Intinya itu berhari-hari, berbulan-bulan ya teman-teman. Bahkan kadang-kadang Kebo Iwa masih harus balik lagi ke Gua Garba dan ke Belah Batu, kemudian berlanjut lagi ke sini. Itu sih Mas Ken. Dan setelah kayak pendadarannya selesai, maka sempurnalah Kebo Iwa bimbingan dari guru besar Nusantara di darat, dan begitu juga di laut. Tapi ketika prosesnya Mas Gatot, ini kalau ini kan hanya fantasi seorang sobat alam, itu kayak proses penempaan beliau pun, apakah juga beliau sampai
berjalan sampai ke lautan juga menempa dirinya kayak? Oh, enggak. Nggak ada. Enggak, ya cuma beliau duduk yang benar-benar kena terjang ombak. Ya, masih Ombak. semedi lah ya. Semedi, kedang ombak, titiknya di mana. Kadang juga nggak diombak tapi tetap berurusan dengan laut. Dan juga di tempatnya juga bukan hanya soal kesaktian dan segala macam, tapi pengetahuan juga lah, pengetahuan tentang kemaritiman dan sebagainya. Ya. Itu sih. Yang akhirnya membuat Kepuyu itu sebagai seseorang yang manusia juga mumpuni dan seorang kenegarawannya, patihnya juga mumpuni juga. Itu sih Mas Ken. Tapi kalau setelah kita ukur-ukur, misalkan kita tidak bisa menilai terlalu dalam bagaimana proses spiritual beliau, karena itu kan sebenarnya kan hanya beliau sendiri yang bisa rasakan. Ya, betul, kan. betul. Tapi setelah bisa dibilang, setelah Kepuyu mendapatkan ilmu yang ada di daratan sana, ilmu yang ada di lautan sana, beliau itu terus kelanjutannya kayak gimana sih, Mas? Ya, untuk Kepuyu sendiri sih prosesnya itu sebenarnya tidak pernah berhenti. Akan ke bimbingan guru besar Nusantaranya itu akan terus berlanjut, bahkan nanti kita akan bercerita di saat-saat detik-detik terakhir pun Kepuyu masih benar-benar di bawah bimbingan Nusantara. Dan bukan hanya bimbingan guru besar Nusantara, yang itu juga masih ada guru besar Nusantara yang lain yang memang membimbing beliau, yang tempatnya juga ada, salah satunya di Nusa Penida. Nanti kita cerita di sesi lain mengenai itu. Jadi memang proses itu tidak pernah berhenti, Mas. Jadi proses itu selalu berlanjut karena manusia sendiri kan kadar spiritualnya juga naik turun segala macam. Jadi saat itu beliau selalu harus menempa terus. Walaupun secara orang awam mungkin kemampuan beliau sudah sangat di atas rata-rata, tapi bagi beliau sendiri kesempurnaan itu kan tidak pernah ada. Jadi apapun itu, bagaimanapun suasananya atau situasinya, setiap hari, setiap saat, setiap ada waktu, Kepuyu tetap menempa dan mendapat bimbingan dari guru besar Nusantara, baik dari darat ataupun dari penguasa lautan. Dan pertemuan antara Kepuyu dan guru besar Nusantara baik di darat atau lautan itu kan merupakan salah satu kebetulan pada suatu masa ya, Mas, bisa dibilang. Ya terus ya, memang sudah jatahnya, memang sudah waktunya, tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa ada murid-murid lain di luar sana yang mempunyai guru yang sama pula. Banyak. Lah, mungkin kita nggak tahu. Maksudnya gini, bumi Nusantara berjalan mengalir. Ya. Apakah kita nanti selanjutnya harus mengungkap yang lain? Ya kita masih menunggu juga. Kita tidak pernah menyangka juga akhirnya di penghujung malam ini kita sampai di titik ini yang membuat ceritanya mengalir sampai segini. Bahkan kejutan-kejutan temuan kita yang mohon maaf banyak yang akan kita tutupi, mungkin tidak disampaikan. Ya. Itu juga mengalir apa adanya. Ya, saya yakin murid guru besar Nusantara tidak hanya Kepuyu, tidak hanya Gajah itu juga, dan masih banyak yang lain sebetulnya. Masih banyak yang lain yang proses namanya bijaksana seorang guru besar Nusantara itu tidak pernah memilih, tapi memang kalau memang sudah mendapatkan jatahnya ini memang dapat ya sudah. Ya. Saya kira begitu sih teman-teman, kayak kiasan ya pembelajaran seorang manusia biasa yang berguru kepada apa ya, misalnya mendapatkan karohmah dari kadewatan ya, Mas. Bisa bilang apa ya, kadewatan itu bahasa Indonesia apa? Ya itulah pokoknya, nggak usah Mas mic-nya di sini, Mas. Iya. Grogi. Soalnya udah gelap, awannya itu dari tadi gini. Apa ketakutanku udah. Nah, itu apa ya? Ya begitulah Mas, maksudnya memang proses dari guru besar Nusantara juga tidak akan pernah berhenti untuk mencari murid baru, dan saya juga yakin bahwa sebetulnya di masa sekarang pun masih mencari murid baru. Masih ada murid-murid guru besar Nusantara, tetapi dalam posisi yang menutup diri. Untuk apa ya, dia hanya dimunculkan atau diciptakan, ditakdirkan hanya untuk memberikan rahmat untuk yang lain. Fungsinya untuk memberikan kebahagiaan yang lain, bukan untuk yang aneh-aneh lah. Ya. Dan buat murid-murid yang ditunjuk pun tidak akan pernah mau mengaku-ngaku, karena itu suatu rahasia yang memang harus dijaga, sangat-sangat dijaga. Ya. Dan mungkin ibaratnya seorang manusia biasa pada masanya, Kepuyu pun walaupun dia
apa ya, bisa dibilang sakti mandraguna, ya namanya manusia pasti adalah seorang manusia juga, mungkin suatu saat akan, kalau bahasa mudanya Jawanya tuh kejeblos juga. Ya, hilaf, gitu. pasti Ya, ada. pasti ada. Itulah makanya tadi dibilang bahwa proses bimbingan Guru Besar Nusantara setelah Kebo Iwo pun lulus dari bimbingan dari Guru Besar Nusantara Lautan, proses bimbingannya itu tidak pernah berhenti. Makanya Kebo Iwo pun selalu, jika ada waktu memang ini selalu kadang-kadang ke laut, kadang masih ada bimbingan dari Guru Besar Daratan dan segala macam, dan masih ada juga guru-guru besar yang lain yang membimbing Kebo Iwo. Dan karena semuanya sudah misteri, kita itu hanya mungkin hanya beruntung diberikan beberapa, bukan hanya 2 sebenarnya teman. Cuma ya mungkin sementara kita cerita 2 aja deh. Bahwa yang penuh kejelasan, saya yakin juga masih banyak kok Mas. Masih sangat banyak. Dan saya pribadi percaya bahwa kejeblosnya seorang sosok Kebo Iwo itu nggak kayak sekedar kejeblos yang biasa sih. Pasti aku yakin bahwa itu pun pasti sangat momen yang sangat epic juga. Tapi tentang apanya kan ini sembari jalan ya, karena di titik ini ya memang masih titik di mana beliau menempat dirinya ya. Titik di mana beliau setelah secara spiritual diserahkan Guru Besar Nusantara di Gua Lawa, diterima, yang kemudian berkelanjutan secara fisik, akhirnya secara fisik Kebo Iwo datang ke Nusa Penida, yang kemudian berkelanjutan datang ke sisi selatan, akhirnya memulai penempaan dan memulai menerima bimbingan dari Guru Besar Nusantara, penguasa laut terutama selatan, yang kemudian berlanjut yang membuat Kebo Iwo makin tapi setelah itu pun juga masih bimbingan terus, ya itulah. Dan kalau bisa dibilang dari faktor kemungkinan setelah dari tempat ini, cerita Kebo Iwo itu akan lari kemana? Kalau dari sini sebetulnya Mayor ceritanya Kebo Iwo, kalau dari sebuah cerita akhirnya Kebo Iwo harus berangkat ke Jawa Timur, tempatnya ke Mojopahit. Orang katanya karena akan dijodohkan putri dari Mojopahit. Nanti ceritanya seperti apa kita akan jelaskan di tempat saja. Tapi sebelum Kebo Iwo berangkat pun juga banyak peristiwa, baik itu firasat di mana Kebo Iwo akhirnya berdoa mendapatkan firasat dan sebagainya, yang mungkin kalau memang diizinkan kita akan bisa datangi tempatnya. Kalaupun tidak, kita mungkin akan menceritakan aja tempatnya ya, bahwa proses Kebo Iwo sebelum berangkat ke Jawa Timur itu melakukan apa sih, ke tempat mana saja sih gitu. Itu saja sih Mas Gen. Sementara ini dan sudah mulai gelap ya. Udah gelap dan kita masih harus naik, bukan harus naik, karena habis ini Mas Genta harus melakukan sesuatu di sini. Kita memang menunggu gelap. Teman-teman bisa lihat di sana matahari sudah mulai tenggelam. Mungkin habis ini kita sudahin dulu. Kita akan melakukan sesuatu di sini. Kalau memang nanti ada apa-apa, ada sesuatu yang memang bisa diceritakan, kita ceritakan, tapi kayaknya enggak lah. Udah biarin. Untuk saat ini kita tutup aja sesi di Pura Segara Kidul mengenai Kebo Iwo. Monggo ditutup Mas. Ya, jadi teman-teman terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami dari awal sampai ke detik ini, sampai ke titik ini Nusa Penida di Pura Segara Kidul. Ini benar bosan, kerasa kayak ada angin lewat. Jadi sudah mulai ya pergantian malam. Jadi cukup sekian teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di perjalanan Bumi Nusantara selanjutnya. Terima kasih.
aturan teman-teman, kalau ada yang capek bilang bentar, bisa setengah berhenti aja. Ya. Akan ada masanya, segala kuat dan kuasa juga bisa diartikannya hampa. Mungkin saja, perasaan itu juga pernah tergambar dalam lubuk kebo iwa yang paling dalam, kala meratap pada luasnya samudera. Ketika bangga tak lagi bisa dirasa, melainkan penuh tanya akan takdir seorang biasa yang berjalan sebegitu terjalnya. Setiap lembar cerita pasti kelak akan punya akhiran. Gambaran akan janji yang pernah terucap seakan makin tergambar jelas. Semuanya mesti dilepas. Semuanya mesti dipendam dalam kubur memori. Teruntuk tanah Bali yang ia cintai, teruntuk satu tanpa adanya lagi pembeda aku ataupun kamu, dan teruntuk sebuah jaya atas nama Nusantara. Tempat ini teman-teman, saya tidak jauh dari perasaan yang saya harapkan tentunya. Harapan saya sebenarnya di terakhir ini mungkin euforia, puncak gegap gempita. Tapi justru yang saya rasakan di sini adalah kesenduan, kepasrahan, tapi ada titik sebuah keharuan.